Halo teman-teman, kembali lagi bersama saya di channel Solusi Pindah. Di sini ada nggak sih yang pernah kayak diancam gitu, misal kalau nggak segera bayar nanti data pribadinya bisa digadein loh. Nah, digadein gitu. Sekarang ada istilah data yang digadaikan gitu ya, makin-makin aja nih si pinjol ini emang. Nah, pernah nggak misal ada nih, terus respon kalian gimana? Apakah benar ada aktivitas mencurigakan setelah itu? Misal kayak kalian ditelepon dari banyak nomor yang nggak diketahui atau gimana? Oke, kali ini juga saya akan bahas hal yang serupa, jadi pastiin kalian menyimaknya sampai selesai ya teman-teman. Sebenarnya udah jelas ya maksud dari kata data akan digadaikan itu tuh udah jelas ancaman. Karena dalam aturan hukum perlindungan data pribadi tuh it's nggak boleh gitu, dilarang. Makanya mereka itu kayak seakan-akan cuman mempermainkan psikologis kalian aja. Mereka menekan dari sisi psikologisnya. Harapannya siapa tahu kalau misal kalian terpancing, pikiran kalian otomatis jadi nggak jernih ya. Endingnya kalian mau nggak mau pengen ngelunasin itu juga, saat itu juga, dengan meminjam dari aplikasi lain untuk menutup pinjaman lama. Terjadilah di sini siklus apa? Ya benar banget, gali lobang, tutup lobang. Dan ini emang dapat memberikan efek puas lah untuk sementara, kayak akhirnya utang di sini udah lunas gitu ya. Untung ada aplikasi lain yang bisa nge-cover ini gitu. Tapi untuk jangka panjang, itu akan semakin kemana-mana, melebar kemana-mana teman-teman. Utang kalian nggak akan selesai-selesai. Jadi kalau bisa jangan sampai kalian ada di tahap seperti itu. Dan ketika kalian dapat ancaman yang sifatnya kayak ayo segera bayar, nanti kalau nggak data kalian akan digadein, tenang dulu aja. Tenang, di sini akan saya bagi tips-tipsnya harus seperti apa. Yang pertama udah jelas ya, kalian jangan terpancing. Terus dianalisis dulu, emang data pribadi itu bisa dibagi atau dibagikan gitu. Emang di syarat dan ketentuan saat kalian mengajukan pinjaman itu tercantum di situ. Nah, ini sebenarnya penting juga sih teman-teman untuk membaca syarat dan ketentuan, tapi ngeselinnya tuh syarat dan ketentuan tuh biasanya banyak banget dan itu tulisannya kecil gitu kan, dan kayak ada istilah-istilah sulit yang belum tentu kita itu paham di situ. Jadi kayak ya udahlah centang aja atau juga ntar pasti aman kok kayak gitu. Nah, karena emang bener teman-teman, emang ada gitu ya, ada satu kondisi di mana di aplikasi pinjamannya itu emang mensyaratkan atau mencantumkan kalau penggunaan data itu emang diizinin ya. Misal kayak untuk data untuk kebutuhan operasional atau verifikasi atau kerjasama dengan mitra lainnya, dan itu ya pasti sesuai ketentuan yang berlaku. Makanya sebenarnya penting banget sih di sini untuk baca S dan K. Cuman ya maksudnya itu tulisannya udah kecil-kecil banyak banget dan belum tentu paham juga gitu. Tapi di sini meskipun data kalian boleh di-share ke pihak lain ya, dan itu tujuannya untuk hal yang positif, itu aman, masih aman teman-teman. Yang nggak aman itu ketika data pribadi kalian itu udah mulai bebas diperjualbelikan. Nah ini perlu hati-hati. Tandanya gimana? Biasanya ya akan mulai ada telepon dari banyak nomor yang nggak dikenal, yang nggak tahu dari mana asalnya, dan itu bergantian teman-teman. Mereka juga nggak bisa misal ditanya identitas perusahaan kalian namanya apa, gini-gini apa, nggak tahu, nggak jelas gitu loh jawabannya apa. Bahkan mereka juga menawarkan hal-hal yang mencurigakan. Kayak tiba-tiba mereka ngontak kalian, tahu detail utang kalian itu berapa, terus sampai menawarkan jasa pelunasan atau joki galbay atau minta biaya di muka gitu, DP dulu gitu. Nah, di situ kalian harus banget mulai waspada karena bisa jadi data kalian sedang digunakan untuk penipuan. Nah, kalau misal udah sampai di titik itu, biasanya resikonya makin besar, makin kemana-mana, nggak cuma nominal utangnya aja. Takutnya kalau misal data kalian udah sampai bocor nih, kan itu pasti nyangkut ya sama akun-akun penting gitu kan. Nah itu bisa dimanfaatin loh sama pihak yang nggak bertanggung jawab itu. Kalau misal kalian udah ngerasa ada yang nggak beres nih ya, ada aktivitas yang mencurigakan, kalau mau cara cepatnya langsung ganti nomor HP lah ya, langsung diputus kontak di situ. Atau kalau misal kalian mau nyoba alternatif lainnya, bisa dengan ganti passwordnya dulu akun-akun yang penting, atau aktifin verifikasi 2 langkah ya, atau memperbarui email pemulihannya. Tapi kalau misal kalian pengen langsung cara cepet, ya udah langsung ganti nomor utama aja.
itu langsung mutus rantainya bisa. Ya kembalikan dulu lah sesuai kondisi kalian masing-masing. Jadi kesimpulannya ketika kalian dapat pesan ancaman yang seperti itu atau di telepon langsung kayak gitu, data kalian akan digadaikan, pahami dulu konteksnya itu seperti apa. Dan yang paling penting jangan sampai ketika kalian tahu kalau itu hanya sebuah ancaman dan kalian masuk ke perangkap mereka gitu ya, takutnya ntar malah kalian nanti gali lubang tutup lubang, nggak ada hitung-hitungan kan, ya udah banyak aja gitu, malah nggak bisa habis utangnya. Jadi lebih hati-hati ya teman-teman, dan sekian dulu video hari ini, semoga bermanfaat, sampai jumpa di video selanjutnya.